Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan 4 hal pokok yang dilakukan awal tahun. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak merenungi diri kita. Karena jika kita ingin menjadi versi terbaik di tahun ini, maka kita harus memperbanyak merenungi diri sendiri. Mungkin di tahun lalu apa banyak yang harus kita perbaiki. Contohnya, tahun lalu kita masih banyak lalai sholatnya. Maka kita usahakan di tahun ini, di tahun 2025 kita harus sholat tepat waktu, seperti itu, tidak lalai dalam sholat. Terus jika kita di tahun lalu kita kurang bersedekah, maka di tahun ini yuk kita memperbanyak sedekah. Di tahun lalu kita sering emosi, suka marah-marah, maka di tahun ini kita harus belajar untuk mengontrol amarah kita. Dan masih banyak lagi yang harus mungkin yang harus kita perbaiki di tahun ini. Nah, lalu yang kedua adalah kita harus itu teman-teman, kita harus sholat berjamaah. Nah, khususnya laki-laki nih, karena laki-laki harus memang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola terdekat di rumah. Lalu bukan hanya sholat berjamaah teman-teman, tapi kita harus mengawali sholat. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat, karena di awal waktu adalah ciri khas kader dakwah, khususnya sholat subuh. Karena mungkin banyak dari kita sholat subuhnya masih kesiangan. Nah, kan ada lagunya tuh, subuh kesiangan. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman ya, karena kita sebagai seorang muslim dan jika ingin menjadi versi terbaik, kita harus belajar untuk tepat waktu ketika sholat. Nah, apalagi banyak dari kita mungkin yang sholat subuhnya masih kesiangan, mungkin kecapean ketika bekerja, atau tidurnya itu malam-malam. Nah, sebisanya kita usahakan untuk sholat subuh tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah milikilah amalan unggulan rahasia. Nah, ini teman-teman, amalan ini adalah amalan di mana cukup kita dan Allah yang tahu. Tidak boleh gimana ya? Kita harus punya ini teman-teman, amalan yang cukup kita sama Allah yang tahu. Kita kan nggak perlu kan memamerkan amalan apa aja yang kita lakukan di dunia ini. Nah, karena itu kita harus punya amalan yang unggulan nih, amalan unggulan yang hanya kita sama Allah yang tahu. Lalu yang keempat adalah usahakan kita selalu ittiba kepada Rasulullah, atau mencontoh atau meneladani apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Contohnya, mungkin contoh simpelnya ya, kayak makan dan minum diawali dengan bismillah, makan menggunakan tangan kanan. Lalu ketika minum kita duduk, minum dalam 3 tegukan. Nah, lalu ketika tidur kita sebelum tidur kita berwudu dulu. Lalu kita membaca doa seperti surat-surat pendek, lalu surat-surat pendek sama ayat kursi, dan doa sebelum tidur.
Nah, terus banyak sih teman-teman ya yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Nah, kita harus mencontoh apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, karena sunnah-sunnahnya Rasulullah adalah tambahan untuk diri kita, teman-teman. Seperti untuk mengimbangi kewajiban kita, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.